Kita lanjutkan kajian. Ada seorang anak soleh pasti mendoakan kedua orang tuanya di masa hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tapi anak yang soleh tentu ia selalu mendoakan kepada orang tua. Ada penyempurnaan hadis yang saya baca tadi. Bantarokal abdu ad-du'a. Barang siapa seorang hamba meninggalkan doa, mantarokal abdu ad-du'a. Mantarokal abdu ad-du'a lil walidaini. Barang siapa seorang hamba yang meninggalkan doa lil walidaini pada kedua orang tua, faqad inqata'a anhur rizki, maka sungguh-sungguh putus dia. Yang diputus adalah rizkinya. Bisa diartikan ya ada kesulitan. Bisa jadi harta yang didapat tidak barokah. Karena termasuk seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Man arda walidayhi faqad ardallahu. Barang siapa yang ridho kedua orang tuanya, faqad ardallahu, maka sungguh Allah ridho. Man ashata walidayhi faqad ashatallahu. Barang siapa kedua orang tuanya murka, maka sungguh Allah murka. Maka ini yang harus kita gapai dalam hidup, senantiasa mendapatkan ridho Allah melalui keridhoan orang tua. Maka ini yang harus dicari, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah melalui keridhoan kedua orang tuanya. Jangan sampai Allah murka karena kedua orang tua kita murka. Ya, itulah namanya musibah. Kalau memang itu harus dilakukan. Kalau dipertanyakan siapa yang mau musibah, tapi yang diharapkan tentu nikmat. Kenikmatan yang membuat kita senyum gelak tawa, membuat tentram dalam kehidupannya, karena kita mengejar tentang cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, tentu ziarah itu meluangkan waktu, kalau perlu mengeluarkan biaya, baik yang dekat maupun apalagi yang jauh. Ada sambungan emosional ya antara anak terhadap orang tua, ada kerinduan di masa hidupnya. Kalau misalnya juga kita ketika orang tua sudah meninggal dunia, ada kerinduan kalau kita tidak ziarah kubur. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masa li ziyaratil walidayhi, man masya li ziyarati walidayhi. Barang siapa yang berjalan untuk ziarah pada kedua orang tuanya, jalan kaki atau naik mobil, ya itu termasuk berjalan. Walaupun naik mobil kan berputar bannya ya, naik sepeda ya tentu berputar bannya. Barang siapa yang berjalan dengan maksud ziarah pada kedua orang tuanya, kataballahu lahu, Allah mencatat baginya,
Allah menulis baginya bikulli khutwatin mi'ati hasanatin, setiap langkah dicatat 100 kebaikan. Setiap langkah dicatat 100 kebaikan. Wa yaghfiru dzunuba lahu mi'ati dzunubatin, dan mendapatkan ampun baginya 100 dosa. Wa rufi'a lahu mi'ata darajatin, dan diangkat derajatnya 100 derajat. Ini rahasia Allah. Kemudahan yang didapat begitu besar pahalanya orang yang melakukan ziarah kepada kedua orang tuanya. Barang siapa yang berjalan dengan maksud, barang siapa yang pergi dengan maksud ziarah kepada kedua orang tuanya, Allah mencatat baginya setiap langkah ditulis 100 kebaikan. Bi'ati hasanatin yaghfiru dzunuba lahu bi'ati dzunubatin, dan akan mendapatkan ampunan baginya. Apa yang diampuni berapa jumlahnya? 100 dosa. Dan akan diangkat derajatnya 100 derajat. Subhanallah, begitu besar pahalanya kan? Begitu besar pahalanya orang yang melakukan ziarah kepada kedua orang tuanya. Sungguh Allah muliakan si anak tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan fasilitas setiap langkah dicatat 100 kebaikan dan dosanya diampuni sebanyak 100, dan dia diangkat derajatnya 100 derajat. Itu namanya kemuliaan. Allah muliakan, ya, Allah muliakan, kebaikan bertambah, dosa berkurang, dan kemudian diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya menjadi orang yang beruntung. Jangan, mohon maaf, jangan sampai menjadi orang ketika sukses sudah lupa segalanya, ya. Dianggap ya sukses sendiri. Tidak, sukses itu pasti ada keterlibatan doa kedua orang tua. Sukses itu keterlibatan doa kedua orang tua. Orang tualah secara zahir yang mencarikan nafkah biaya pendidikan. Malam boleh jadi dia tahajud berdoa dan berdoa, tapi kadang anak bilang, wah itu kan memang sudah kewajibannya, kewajiban mendanai anak, membiayai anak, itu sudah kewajibannya berdoa, ngapain aku harus ingat. Kalau begitu cara berpikirnya, maka perlu ngaji. Itu tandanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua, lupa terhadap jasa orang tua, melupakan orang tua atas kebaikan-kebaikannya, maka dia sudah tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh celaka orang yang punya pemikiran macam itu. Sungguh celaka bagi seorang yang punya pemikiran macam itu. Itu namanya hanya percaya terhadap kalkulator, takut dirugikan. Takut dirugikan, apa yang mau diberikan takut rugi. Padahal apa yang diberikan kepada orang tuanya itu juga merupakan Allah yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya sesuai dengan amal yang diberikan. Allah tidak tidur, Allah tidak buta. Allah maha hidup,
melihat dan mendengar dan menyaksikan. Kalau berbakti dengan baik, pasti Allah memberikan ganti yang lebih banyak. Makanya itulah pengabdian, menjemput keberkahan hidup. Itu menjemput keberkahan hidup. Itu menjemput menjemput kebahagiaan hidup. Maka apa yang dilakukan oleh kita memang dituntut keikhlasan. Dituntut keikhlasan memang, ya. Ada orang bilang ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit prakteknya. Iya, harus belajar memang, harus belajar. Harus belajar, mau jadi sarjana saja pasti kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Maka dibutuhkan kesungguhan untuk belajar. Kalau dalam kaitan beramal, maka diperlukan satu keikhlasan. Satu keikhlasan, mengabdi dengan sepenuh hati untuk kedua orang tua. Jangan lupakan orang tua, jangan hinakan orang tua, jangan abaikan orang tua. Itu yang berjasa besar kepada anak. Lalu gimana sikapnya? Sikap kita ikhlas. Sikap kita ikhlas. Dalam hadis qudsi disebutkan, hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu kata Allah, rahasia dari rahasiaku. Ikhlas itu rahasia Allah, yang lain tidak tahu. Yang lain tidak tahu, tidak tahu mas, yang lain mas, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Istauda'tuhu, keikhlasan itu dititipkan oleh Allah, dititipkan qalba man ahbabtu, pada hati orang yang aku cintai, min ibadi, dari hamba-hambaku. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Keikhlasan itu dititipkan oleh Allah pada hati orang yang aku cintai. Man ahbabtu. Bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Salah satunya, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka kebaikan itulah yang mengundang cintanya Allah. Orang yang berbuat jahat itu berarti mengundang murkanya Allah. Ini kita berikhtiarlah bersama-sama. Saya juga berikhtiar, bukan kami yang terbaik, tapi kita nata hati untuk menjadi orang yang terbaik. La yakbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak akan menerima dari amal-amal kecuali dilakukan dengan ikhlas. La yakbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak akan menerima
dari amal-amal illa makana lahu maka illa makana kholison, kecuali dilakukan dia melakukan dengan ikhlas. Apa yang dicari? Wabtaghi fiha wajhahu, wabtawi biha wajhahu, yang dicari ridhonya Allah. Orang berbuat amal kebaikan apapun yang dilakukan dengan ikhlas, yang dicari ridhonya Allah. Yang dicari ridhonya Allah. Allah tidak akan menerima satu amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas. Keikhlasan yang kita lakukan itu ingin mencari ridhonya Allah. Apalagi yang dicari dalam kehidupan ini, yang paling tinggi cinta dan ridhonya Allah. Mencari ilmu, mencari cinta dan ridhonya Allah. Beribadah, mencari cinta dan ridhonya Allah. Bersedekah, mencari cinta dan ridhonya Allah. Berpuasa, mencari cinta dan ridhonya Allah. Berzakat, mencari cinta dan ridhonya Allah. Menunaikan ibadah haji, mencari cinta dan ridhonya Allah. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, semua kita lakukan harapannya menata hati, dilakukan dengan ikhlas. Yang diinginkan, yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat barokah.